Pasukan keramat bergerak secepat kilat. Pasukan keramat mengabdi hingga kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saudaraku, pada kesempatan kali ini saudara-saudaraku saya ajak untuk mengedukasi tentang antara Bu Ida Dayak yang lagi viral, pengobatan alternatif beliau tentang tulang ya, yang dikait-kaitkan dengan saudara Marcel Radival atau si pesulap merah. Pada kesempatan kali ini, saudaraku saya ajak untuk menyaksikan klarifikasi dari saudara Marcel Radival atau pesulap merah tentang beliau yang dikait-kaitkan oleh oknum, ya, entah itu dari sosial media apapun, yang menyebut bahwa beliau itu telah merendahkan profesi dari Ibu Ida Dayak. Untuk itu, sebelum saya membahas lebih lanjut, yang belum subscribe, ayo subscribe. Beri komentar yang baik tentang hal ini ya, di like ya, dan di share. Semoga edukasi ini, penjelasan ini bermanfaat. Kita tonton apa yang terjadi tentang si pesulap merah atau saudara Marcel terhadap Ibu Ida Dayak. Yuk kita simak penjelasan dari Mas Marcel Radival. Gua ketemu juga belum sama Ida Dayak. Gua kenal juga enggak. Membahas sedikit pun tentang Ida Dayak juga kagak. Tiba-tiba kok ada narasi pesulap merah mengatakan Ibu Ida Dayak hanyalah sekedar dukun. Sejak kapan gua ngomong kayak gitu? Nah, pada video klarifikasinya Bang Marcel Radival atau si pesulap merah ya, bahwa beliau mengatakan beliau belum pernah berjumpa dengan Ibu Ida Dayak. Dan beliau belum pernah mengomentari tentang Ibu Ida Dayak. Jadi selama ini yang ditonton oleh sedulur-sedulur tentang Ibu Ida Dayak yang dikomentari oleh Mas Marcel Radival itu hoak atau bohong belaka. Maka saya berharap untuk para dulur-dulur semua jangan mudah percaya terhadap segala tontonan, entah itu dari YouTube, dari akun-akun lain ya, yang sekiranya itu belum jelas akan kebenarannya. Jadi titik poin untuk yang awal ini yaitu Bang Marcel Radival atau si pesulap merah belum pernah ketemu dengan Ibu Ida Dayak, yang pertama. Yang kedua, tidak pernah mengomentari tentang Ibu Ida Dayak ya. Jadi tolong untuk dulur-dulur yang mungkin dapat informasi A sampai Z tentang kakak atau Bang pesulap merah ini, harap dikoreksi dulu kebenarannya. Oke, mari kita lanjutkan. Isi videonya cuma sambungan-sambungan video gue, terus dia ngomong seenak jidat tanpa adanya bukti sama sekali. Anehnya masyarakat Indonesia percaya loh sama berita sampah kayak. Nah, di sini Mas Marcel Radival pun menjelaskan bahwa video yang ada yang diunggah itu hanya video sambungan-sambungan atau semua banyak foto-foto sama Ibu Ida Dayak ya, dan fotonya Mas Radival atau Bang Marcel ya, disambung-sambung, narasi-narasinya Bang Marcel ya, itu disambung-sambung ke kegiatannya Ibu Ida Dayak. Padahal di sini Bang Marcel mengatakan tidak ada kaitan sama sekali. Jadi masyarakat Indonesia ya, supaya lebih teliti di dalam menangkap atau menerima informasi dari manapun ya. Bang Marcel Radival, terima kasih informasinya ini, dan saya mohon izin untuk mengedukasinya agar masyarakat Indonesia pun paham dan tidak mudah menerima informasi yang berisikan kebohongan atau hoak ya, yang berisikan narasi-narasi yang hoak sehingga terprovokasi dan sehingga akan menjadi hati yang buruk, pikiran yang gak baik terhadap seseorang. Yuk kita lanjut lagi. Sampah kayak gitu. Itu kan miris. Itu membuktikan sumber daya masyarakat Indonesia masih banyak banget yang di bawah rata-rata. Ya kan? Percaya sama fitnah itu parah loh. Buktinya aja nggak ada, parah. Pantesan aja banyak masyarakat Indonesia yang masih suka ditipu dan dibodoh-bodohin sama dukun. Tarian-tarian yang Ibu Ida Dayak lakukan ini untuk membuat pasiennya rileks doang, bukan mantra, bukan sakti-saktian, nggak ada hubungannya. Karena setelah diolesi minyak kan nggak didiemin terus tulangnya bergerak sendiri kan. Nah,
Di sini Mas Marcel Radival menjelaskan bahwa tarian-tarian Ibu Ida Dayak itu sebuah istilah kayak sugesti. Tidak ada mantra dan tidak ada apa. Tapi kalau Ibu Ida Dayak dalam tari-tarian itu dia sebelumnya baca doa dan lain sebagainya, itu memang benar. Itu kalau menurut saya memohon pada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala agar segala apa yang beliau lakukan itu diberkahi dan bisa membantu untuk sesama. Jadi kalau itu dianggap oleh Mas Marcel Radival itu hanya sekedar tari-tarian, adatnya itu tidak ada manusianya, itu hak dari Bang Marcel bagaimana beliau mengedukasikannya, bagaimana beliau menerima hal semacam itu. Tapi tentang hal ini itu ada mantranya atau tidak, itu yang tahu hanya Ibu Ida Dayak dan suku adat Dayak sana, karena yang proses seperti ini yang lebih tahu dari mereka. Jadi saya tidak mau mengambil kesimpulan, ya itu hak beliau bagaimana beliau mengartikan tentang semua ini. Jadi intinya beliau itu tidak merendahkan kalau menurut saya, ya cuma ya itulah apa itu namanya keahlian dari Ibu Ida Dayak. Jadi kita harus saling menghormati suku adat dan budaya dari masing-masing. Intinya kalau saya seperti itu. Jadi entah itu ada mantranya atau tidak, itu yang tahu adalah suku yang ada di sana, suku Dayak. Jadi saya hanya menghormati karena kita tuh menjaga toleransi antar umat beragama dan antar budaya dari seluruh rakyat Indonesia, dari seluruh suku yang ada di Indonesia ini. Jadi tentang hal itu hanya Ibu Ida Dayak dan suku saya tahu, gitu. Enggak kan, habis diolesin minyak, Ibu Ida Dayak juga ada teknik-teknik gerakan untuk membetulkan tulangnya. Mungkin karena Ibu Ida Dayak ini bawa nama Dayak itu, karena Dayak atau Kalimantan tuh entah kenapa di Jakarta, Jabodetabek diyakini seolah-olah itu daerah yang mistis banget atau ilmunya kuat banget. Ini pasti banyak nih nanti di kolom komentar, ya, yang komentar kalau nggak percaya santet datang ke Kalimantan sini. Ya, kalau ini statement yang ini kalau menurut saya itu ya agak merendahkan suku. Ya maaf Bang Marcel, kalau menurut saya agak merendahkan suku, ya harusnya nggak pakai statement seperti itu, ya. Jadi intinya gini, kalau tentang ilmu, ya namanya keahlian itu namanya juga ilmu, gitu. Kusara ahli tentang ahli hikmah, ahli tentang apa, ahli tentang Quran, ahli tentang ilmu apa, itu ilmu semuanya. Jadi bagi saya yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak itu ilmu, bukan karena kesaktian. Ya mungkin karena ilmu itu bisa untuk dipakai A, B, C, D dan Z sampai Z, ya itu disebut sakti. Sakti itu yang dimaksud itu adalah proses kalau menurut saya. Jadi orang sakti adalah orang yang mau berproses dengan ilmunya. Nah, yang Ibu Ida Dayak lakukan ini adalah proses dari ilmunya bertahun-tahun dia pelajari, akhirnya dia bisa mengobati seseorang. Itu namanya sakti atau prosesnya, gitu. Jadi kalau tentang santet tentang ini itu bagi saya itu lain lagi, gitu. Jadi kalau saya lebih suka ke realnya aja. Kalau yang dilakukan Ibu Ida Dayak adalah ilmu, gitu. Ilmu keahlian Ibu Ida di situ. Jadi Allah memberikan kemampuan Ibu Ida Dayak seperti itu. Ya, kalau tentang tadi mengaitkan tentang santet, tentang ini, tentang itu, ya maaf ya Mas Marcel, kalau saya kurang setuju narasi jenengan sing iki, karena bagi saya semua adat budaya entah Jawa, entah Banten, entah mana, entah Dayak, ya itu punya kemampuan keahliannya masing-masing. Jadi kita yang penting harus saling menghormati, gitu aja. Sini, kalau nggak percaya, sini lu datang ke Dayak, sini datang ke Kalimantan, ketemu, buktiin sendiri ilmu santet di sini, buktiin sendiri ilmu sakti di sini. Weh, gue bisikin, ongkosin dong sini lah. Terus siapa yang gue harus ketemuin? Ya, kalau gue nggak bisa ngebongkar keajaiban atau kesaktian yang dipraktikkan orang sana yang mau membuktikan, ongkos yang lu kasih ke gue kali 10 kali lipat, gue balikin 10 kali lipat. Sih, kalau gue mah selalu berani. Nah, ini ada narasi tantangan. Kalau menurut saya itu gini ya, ilmu itu adalah proses, gitu. Jadi orang bisa nggak mempan, diiris atau itu kan ada tekniknya, ada prosesnya yang dipelajari bertahun-tahun. Mungkin dengan menggunakan ramuan dan apa itu adalah ilmu. Jadi kalau menurut saya itu kalau ingin membongkar adat, budaya, keahlian, teknik dari masing-masing budaya untuk menghibur masyarakat itu salah. Karena gini, yang dilakukan Ibu Ida Dayak itu juga tidak salah. Beliau itu maha penolong, kamu saya menolong sesama dengan keahlian dia, dengan ilmu dia, sehingga banyak
masyarakat ini terbantukan oleh kemampuan beliau. Dan ternyata juga benar, banyak masyarakat yang dibantu oleh beliau. Dengan kemampuan beliau, akhirnya banyak orang-orang Indonesia yang tidak mampu berobat ke rumah sakit, itu ya beliau tersembuhkan dengan cara Ibu Ida Dayak seperti itu. Tapi saya yakin kesembuhannya itu juga tidak seketika itu juga. Makanya disuruh beli minyak itu. Jadi nanti ada prosesnya, peredaran darah otomatis nanti juga akan kembali menggumpal lagi atau gimana ya. Jadi untuk proses agar peredaran darah normal lagi itu selalu di semua bengkok itu kalau bisa dikencangkan harus digerakkan terus dan diolesi minyak supaya peredaran darah lancar dan kembali ke seperti semula. Daging ini bisa kembali ke menutupi tulang-tulang yang cedera tadi gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Nah itu minyaknya dari apa, dibuat dari apa itu rahasia dari beliau Ibu Ida Dayak. Jadi kita hanya menyikapi apa yang dilakukan Ibu Ida Dayak adalah sebuah hal yang baik dan Ibu Ida Dayak adalah maha penolong bagi kita semua. Semoga apa yang dilakukan Ibu Ida Dayak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja, amin. Jangan cuma nantang-nantang doang, arahin. Dukun siapa yang mau pembuktian sama ilmu merah, punya kesaktiannya apa, ongkosin gue ke sana. Kita lihat langsung, lu juga ikut, ya. Ketika terbongkar, si dukun harus mengakui diri sebagai penipu. Dan lu yang ngebawa gue ke sana juga harus mengakui kamu gampang ditipu. Selesai. Kalau gue nggak bisa ngebongkar triknya atau keajaibannya, ongkos yang kamu kasih gue ganti 10 kali lipat. Jadi nggak ada hubungannya Ibu Ida Dayak dengan kesaktian, dengan keajaiban, dengan goib-goiban, mistis-mistisan, apapun itu, spiritualilan nggak ada. Ya, Haji Naim juga nggak ada berhubungan sama itu. Cuma itu kalian pengobatan tradisional. Gue rasa udah cukup jelas tentang fitnah-fitnahan terhadap gue seolah-olah menyudutkan Ibu Ida Dayak. Enggak. Yang terakhir itu saya anggap betul, memang itu kalian. Nah, yang dimaksud kalian kan ilmu toh. Orang mempunyai keahlian berarti mempunyai ilmu gitu. Tentang mistis dan lain sebagainya itu kan tentang doa. Namanya doa itu mistis. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ibu Ida Dayak seperti itu karena karunia Allah, karunia Tuhan. Jadi apa? Ya itu ilmu. Tidak semua orang bisa seperti Ibu Ida Dayak. Nah, itu ajaib, yang dibilang ajaib seperti itu gitu. Bukannya ajaib itu kayak sulapan ditaruh di tangan hilang, tapi kan ada trik. Yang dinamakan ilmu itu proses itu loh Bang Marcel. Jadi pendapat saya tentang dukun atau apa ya ya maaf aja kalau tentang dukun apa itu dukun atau yang orang-orang ahli pengobatan segala macam itu hanya menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa, minta tolong untuk kesembuhannya si A, si B, si C. Jadi apabila sembuh Allah lagi, bukan kita yang menyembuhkan seperti yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak tadi gitu. Jadi untuk pembuktian kesaktian itu nggak bisa. Nonton. Apabila mungkin dibuktikan harus bisa membuktikan kesaktian di hadapan saya, nggak bisa. Karena ilmu itu dilakukan itu kalau kita dalam keadaan kita itu ingin mengobati, kalau pengobatan itu. Jadi nanti setelah beberapa hari atau seketika itu sembuh, itulah proses ilmu. Jadi kalau dibuktikan di depan saya nanti bisa seperti ini, bisa nggak bisa. Nggak bisa. Ilmu nggak seperti itu Bang Marcel. Beda dengan ilmu sulap. Ilmu yang dipakai seperti apa itu paranormal dan lain sebagainya itu hanya memohon pada Allah. Apabila sembuh itu karena Allah, bukan karena dia. Gitu. Jadi kembalinya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu menurut pemahaman dan pendapat saya. Jadi mohon netizen sekali lagi ya, kembali saya ingatkan jangan mudah percaya terhadap segala konten-konten narasi yang menyudutkan seseorang ya. Jangan mudah percaya. Apalagi mengatakan seseorang itu sudah gini ke Ibu Ida Dayak. Karena apa? Kalau benar-benar orang itu belum ya, akhirnya kita membuat dosa. Akhirnya kita memfitnah seseorang. Jadi kalau kita mendapatkan informasi dari manapun, mohon segera cari dulu kebenarannya. Apakah benar Bang Marcel seperti itu? Kalau enggak, ya enggak usah seperti itu. Gitu. Enggak usah kita buat konten, kita ngancam Bang Marcel, enggak usah. Ya, jadi kita lihat dulu. Apabila Bang Marcel mengatakan A, B, C, D, E, Z, kita lihat dulu apa yang dia ucapkan itu mendidik atau enggak, menghina atau enggak, merendahkan atau enggak, kita lihat dulu. Jadi kita ambil sisi-sisinya gitu, jangan sampai kita merendahkan seseorang tanpa mengetahui sebab dan musabab. Gitu aja. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan keramat bergerak secepat kilat.
keramat.